Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali ada di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru pada hari ini. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengan firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Engkau memberikan kepada kami pengertian sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam bahasa Indonesia, kata rukun memiliki arti baik dan damai, bersatu hati, bersepakat, dan tidak bertengkar. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan hidup dengan rukun, penuh damai sejahtera? Suami dan istri hidup harmonis, orang tua dan anak akrab, saudara akur, sehingga rumah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Terlebih lagi dalam kehidupan bergereja. Gereja sudah seharusnya menjadi teladan yang penting bagi dunia sebagai satu kumpulan orang percaya yang dapat menggambarkan surga di dunia ini, sehingga dapat menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Orang percaya menjadi saksi Kristus melalui hidup yang rukun. Hidup yang rukun bukan berarti memiliki kesamaan dalam segala hal atau akan sama-sama menyetujui segala hal. Namun, kerukunan adalah anugerah Allah yang juga perlu diupayakan agar kerukunan itu terpelihara dan tercipta dengan baik. Di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, pemazmur Daud menyatakan bahwa persaudaraan yang rukun itu menyenangkan dan berharga. Di ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hal ini dapat menciptakan keluarga, persekutuan, dan gereja yang rukun dan damai. Dan Daud mengungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya kepada umat Tuhan dan keluarga yang rukun. Jelaslah bahwa berkat berelasi dengan kerukunan. Apabila kita ingin diberkati, maka kita harus hidup rukun. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menciptakan hidup yang rukun? Keluarga yang rukun dan bahagia dapat menikmati waktu-waktu bersama, karena waktu-waktu bersama ini diciptakan dan dipelihara secara sadar, dan masing-masing anggota keluarga harus menghargainya. Berbagai aktivitas dapat dilakukan, demikian juga ketika mengadakan mezbah keluarga. Kebersamaan akan menciptakan kesehatian, yaitu ikatan batin antara anggota keluarga. Tuhan Yesus sendiri sering berkumpul dengan murid-muridnya, seperti dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-2b dikatakan, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Di kitab Mazmur pasal 133 ayat yang kedua dikatakan,
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Musa menggunakan minyak yang mahal untuk mengurapi Harun sebagai imam besar pertama, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat yang ke-7, dan juga digunakan untuk keperluan menahbiskan semua imam bagi pekerjaan Allah. Minyak merupakan simbol untuk hal yang berharga dan kudus. Hidup dengan rukun sebagai saudara digambarkan seperti minyak urapan itu, menunjukkan bahwa kita dikhususkan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dan minyak yang meleleh ke janggut Imam Harun menunjukkan berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup orang-orang yang bersatu dan hidup dengan rukun. Dengan adanya kerukunan, pekerjaan Tuhan juga akan memberikan dampak bagi umat Tuhan yang dilayani. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kerukunan sangat penting dalam kehidupan kita, menolong kita untuk dapat bekerja bersama-sama bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau menolong kami agar kami senantiasa hidup di dalam kerukunan, dan kami terus berusaha untuk menciptakan kerukunan di dalam persekutuan kami, di dalam keluarga, gereja, sehingga Engkau akan mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Engkau mengerti juga akan Bapak Ibu Saudara pendengar yang saat ini sedang memiliki pergumulan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga akan menolong, menyelesaikan Tuhan setiap pergumulan mereka. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, dan biarlah kehidupan kami, aktivitas kami Tuhan senantiasa dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.